Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Syifa. Di sini saya akan mempraktekkan modul 6 yang lab 8, yaitu tentang auditing system information using MS Info 32. Nah, jadi MS Info 32 ini memungkinkan kita untuk melihat detail tentang konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak. Lab ini mendemonstrasikan penggunaan MS Info Utility untuk melihat konfigurasi perangkat lunak dan perangkat keras pada sistem Windows tertentu. Untuk menjalankan lab ini, kita membutuhkan virtual machine Windows 10. Nah, dengan MS Info ini, kita dapat melihat informasi tentang sistem Windows, seperti informasi tentang OEM, CPU, jumlah memori, versi BIOS, time zone, dan nama domain, dan sumber daya hardware, dan yang lainnya. Pertama, di sini saya sudah membuka Windows 10-nya. Di Windows 10 ini, kita coba buka MS Info-nya dengan menekan Windows R, klik Run, kemudian ketikkan MS Info 32. Nah, yang ini. Kemudian klik OK. Nah, pertama kita lihat jendela yang sistem summary. Nah, ini ya sistem summary ini akan muncul di sini. Di sistem summary ini kita dapat melihat ringkasan sistem di mana hardware resource, komponen, dan software environment yang dikonfigurasikan pada sistem. Selanjutnya kita lihat yang hardware resource. Nah, kita expand. Pertama di sini ada pada bagian conflict and sharing. Kita klik bagian conflict and sharing. Nah, di sini kita dapat melihat perangkat yang berbagi sumber daya yang sama. Jika ada perangkat yang memiliki masalah dan terdapat di shared device, itu mungkin karena konflik penggunaan sumber daya. Berikutnya ada sebagian direct memory access atau DMA. Dalam DMA ini data ditransfer langsung dari memori ke perangkat keras tanpa melibatkan CPU. Selanjutnya ada force hardware. Nah, di sini menyantumkan perangkat apapun yang dikonfigurasi secara manual oleh pengguna. Force hardware juga memuat sumber daya khusus pengguna dan bukan sumber daya khusus sistem seperti biasa. Sebagian berikutnya itu ada I/O ya, input output. Kita lihat. Input outputnya. Input output ini mentransfer data dari komputer ke device atau sebaliknya. Kemudian ada IRQ atau interrupt request. Jadi IRQ ini adalah jalur perangkat keras yang melalui perangkat mengirimkan sinyal ke mikroprosesor. Kemudian di sini juga selanjutnya ada memori. Memori ini mengeksplorasi perangkat memori yang digunakan oleh sistem. Kemudian kita pilih yang komponen. Di komponen ini kita expand multimedia, audio codecs, dan video. Selanjutnya kita bisa melihat juga yang compact disc atau CD-ROM. Kemudian kita lihat yang sound device. Sound device ini menampilkan perangkat audio di komputer. Ini biasanya menampilkan nama perangkat, nama pabrikan, status, PNP-ID, dan lokasi instalasi. Selanjutnya kita lihat klik display. Di display ini menunjukkan name dan device ID, jenis adapter,
deskripsi adapter dan RAM yang dialokasikan ke adapter. Selanjutnya, klik infrared. Ini ya, karena tidak support maka dibiarkan tanpa rincian apapun. Kemudian kita klik subbagian inputnya. Ada keyboard. Nah, di sini juga ada deskripsi, nama, PNP ID, dan juga lokasi driver keyboardnya. Untuk pointing device ini juga sama. Nah, untuk pointing device ini juga sama, menunjukkan hardware type-nya yang digunakan, terus ada namanya juga. Nah, untuk on pointing device ini juga sama, ada rinciannya seperti hardware type USB dan juga lokasi drivernya. Selanjutnya kita lihat yang modem. Sebagian ini kosong karena tidak ada modem yang sedang digunakan. Selanjutnya kita ke bagian network. Kita expand. Kemudian kita lihat yang adapternya. Nah, di adapter ini juga terdapat rincian seperti nama, adapter type, product type, PNP ID, lokasi driver, dan rincian lainnya. Kemudian kita lihat yang protokol. Protokol ini menunjukkan nama protokol, juga menunjukkan apakah protokol itu tanpa koneksi atau tidak. Selanjutnya ada WinSock. Nah, ini WinSock merupakan antarmuka dukungan pemrograman untuk menangani permintaan input-output. Nah, di WinSock kolom yang dijelaskan ada file, size, dan versi. Selanjutnya kita klik subbagian port. Kita expand. Kita lihat serialnya. Ada yang serial dan juga paralel. Di lab ini karena tidak ada perangkat yang terpasang jadi kosong. Biasanya ini yang serial maupun paralel diisi dengan nama perangkat yang terpasang, status, ID, PNP, dan informasi lainnya. Selanjutnya kita klik subbagian storage. Kemudian kita ada storage, pilih expand. Di expand ini ada 4 subbagian yaitu drives, disk, SCSI, dan IDE. Kita coba klik drive. Nah, di sini memberikan nama dan deskripsi singkat tentang drive. Misalnya ada drive C. Di sistem ini ada drive C dan juga drive D. Selanjutnya ada disk. Nah, ini ya. Di sini terdiri dari description, manufaktur, dan model number untuk disk. Selanjutnya kita klik yang SCSI. Di SCSI ini adalah antarmuka paralel standar yang memungkinkan pemasangan printer, driver disk, dan standar peripheral lainnya. Kemudian kita klik yang IDE. Nah, ini menyediakan satu set fasilitas lengkap untuk pemrogram yang membantu mereka dalam mengembangkan perangkat lunak. Kemudian kita klik subbagian printing. Nah, ini tuh menjelaskan tentang perangkat printer. Terdapat ada name, driver, port name, dan server name. Kemudian kita klik yang problem device. Ini muncul ketika hardware mengalami masalah. Kita dapat melihat masalah atau kode kesalahan dengan perangkat. Kemudian kita klik USB. Nah, jika Windows 10 sedang terhubung ke USB, biasanya menampilkan nama port USB dan ID PNP di sini. Selanjutnya kita klik yang software environment. Kita expand. Di sini terdapat beberapa subbagian seperti sistem drivers dan yang lainnya. Kita coba lihat yang sistem drivers. Di sini terdapat
rinciannya antara lain yang name, description, file, dan type dari drivernya. Kemudian klik bagian environment variables. Variabel-variabel ini memiliki efek yang sangat besar pada bagaimana suatu proses berperilaku di komputer. Environment variable ini dapat ditentukan oleh pengguna atau ditentukan oleh sistem. Kemudian kita klik bagian print jobs. Nah, di sini print jobs ini menjelaskan nama dokumen, ukuran, owner, dan siapa yang akan diberitahukan dan status terkini. Print jobs ini biasanya menampilkan informasi jika pemilik sedang melakukan print dokumen. Selanjutnya ada network connection. Biasanya menunjukkan perangkat yang terpasang ke jaringan. Kemudian kita ada di sini running task. Terdapat name, path, process ID, dan lainnya. Kemudian kita klik load modules. Di load modul ini menunjukkan nama, versi, dan ukuran modul. Selanjutnya kita klik service. Nah, di sini menunjukkan display name, state, dan yang lainnya. Kemudian kita klik program groups. Di sini ada informasinya tentang group name, dan username. Selanjutnya kita lihat yang startup program. Startup program ini menunjukkan daftar program yang mulai otomatis saat pengguna sistem mulai. Kemudian kita lihat yang OLE registration. OLE registration ini singkatan dari Object Linking and Embedding. Di sini menampilkan informasi tentang komponen dan server yang terdaftar sebagai program OLE. Yang terakhir ada Windows Error Reporting. Ini terdapat report errornya. Jika kita ingin menyimpan report file ini, nah, jika kita ingin menyimpan status MS Info32 saat ini untuk audit di masa mendatang, contohnya kita akan melakukan ekspor pada bagian Windows Error Report. Caranya klik pada bagian Windows Error Reporting di sini, kemudian klik File dan pilih Export. Kita tentukan lokasinya, misalnya di dokumen, dan beri nama audit file. Kemudian pilih Save. Oke, selanjutnya kita close dan kita lihat hasilnya. Nah, ini merupakan audit file yang barusan kita lakukan. Oke, mungkin sekian praktek dari lab 8 ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.